Ayan na baba niya. Yan. Ada teman. Ya. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari beberapa malam angkatan kayaknya ini ya pertama kali ini baru selesai kegiatan langsung dikumpulkan. Tapi tidak apa-apa nih, sekali-kali capek ya. Ya, jadi kan lebih cepat ya, jadinya untuk barisnya. Oke, adapun untuk malam hari ini terima kasih kepada AISPPH yang sudah langsung dikoordinir adik-adik ya. Adapun malam hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi yang pertama itu terkait dengan agenda penjemputan besok pagi untuk yang kelas 2. Nah ternyata kalau kita ambil kalau kita ambil aturan atau kita pakai aturan yang sudah dibuat, jadi di Jumat ini sebenarnya yang dijenguk itu Tanawiyah karena dia adalah Jumat ketiga. Namun ternyata ada perubahan. Ditanya lah di grup pembina asrama. Di grup pembina keseluruhan dari pembina nih. Bukan yang di asrama bawah aja ya. Ditanya lah. Ternyata Jumat besok itu yang punya agenda dijenguk adalah kakak kelasnya yang aliyah. Tidak dijenguk di minggu ini tidak membuat side mati kelaparan. Dalam arti tidak diantarin makanan, tidak diantarin uang. Tetap boleh diantarkan dengan catatan. Ya kalau ketemu nanti secara tiba-tiba tidak apa-apa salim dulu sama orang tua dan tidak boleh lebih dari 5 menit. Karena kalau lebih dari 5 menit nanti itu terhitungnya penjengukan nih. Khawatir nanti adik kelasnya yang kelas 1 melihat, kemudian ada rasa cemburu, lalu yang mau disalahkan siapa? Gitu. Ya, itu yang pertama terkait dengan agenda penjengukan. Masih dengan penjengukan juga nih. Yang kedua, kalau mau minta sesuatu, nih ya, tolong dikondisikan dengan kemampuan orang tua. Jangan minta yang terlalu mewah. Dalam arti, misalkan yang sudah terbiasa mungkin ya, seperti teman kita yang mungkin orang tuanya jadi pedagang yang hampir setiap waktu dibawain mungkin lalapan, dibawain mungkin nasi goreng, ya seadar-sadarnya aja. Kalau bahasanya ya besok kalau seandainya nelpon yang kelas 2 nih, gimana nih? Dahului dengan salam, jangan tiba-tiba, Mak, gimana UMM? Mana-mana salam dulu, ketuan kabar boleh nanya kabar nih. Yang penting jangan nanti tiba-tiba, nah, jawab UMM, assalamualaikum. Itu udah poin. Kemudian diakhiri juga tanpa adanya salam. Nah di sana nanti kan kesannya kita tidak terdidik mencerminkan ahlak sebagai seorang anak yang baik atau sebagai seorang santri. Itu ya, ini juga gambaran untuk yang kelas 1 nanti kalau mau nelpon. Jangan tiba-tiba mau nelpon kemudian tanpa salam. Nah ada satu kejadian kemarin nih. Di antara salah satu yang kelas 2 dari semua angkatan satu orang video call ternyata bukan orang tua yang dikangenin, dia kangen sama jalan rumahnya. Jalannya nih yang dikangenin, bukan rumah, bukan orang tuanya. Ya Januari.
Nah, ini untuk jadwal dia. Nah, gini ya. Ini nih, anak. Nih, udah. Ini saya bukan mau meledek ya, tapi satu-satunya santri yang unik. Ketika nelpon kemarin, dia nelponnya itu karena memang udah anu ya. Rasa kangen jadwal ke orang tuanya itu lebih besar. Tapi pengen ngelihat jalan yang ada di rumah. Kalau ada yang bilang pengen ngelihat orang tua, pengen ngelihat papu, pengen ngelihat paman, pengen lihat rumah, ini jalannya yang pengen dilihat. Masya Allah. Ya, yang kelas satu jangan seperti itu besok ya. Orang tua nih yang dilihat, jangan jalannya ya. Oh. Karena jadwal itu kan dulu, sekarang udah lagi ya. Oke, itu yang kedua. 5 ya deh ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang ketiga, syukuran saya ingatkan kembali supaya sini aman, selamat besok tanpa ada yang dikeletin, atau mungkin dari saya nanti pakai pisau aratan ya. Nah, maaf ya, apa mungkin ada yang mikir ketika saya nyampein kemarin tadi siang masalah cukur itu, kemudian saya lihat saya tiba-tiba cukur. Saya dari awal memang mau cukur kemarin ini, cuman waktunya aja yang nggak sempat. Dek, nggak ada yang macam-macam. Sama kayak kakak IS PPH-nya. Kenapa? Bapak saya bilusnya nih nggak pernah ngajar yang macam-macam. Cuma namun tebak gunting jaman-jaman tajuk diri. Dini ipis tebel marak pondokan senewah tawis. Anu dah tadi no. Pendek. Ya. Udah. Udah. Jangan tepuk tangan. Intinya jangan sampai di sini deh. Halo. Nggak usah terlalu tipis. Maaf ya kalau ada yang merasa tersindir, petir, atau mungkin garisan, atau mungkin apa mode. Jangan. Nggak usah ya. Dan udah ya. Saya tidak melihat ini siapapun. Tapi memang kan, ayo kita ngaca masa santri seperti itu. 2 hal yang terakhir. Udah ya. Oke, 2 hal yang terakhir. Ingat nggak? Ini deh. Gini ya. Saya mau ngingetin diri saya sendiri nih, juga adik-adik yang lain. Apa itu? Antara kemauan kita sebagai anak dengan kemauan kedua orang tua, kira-kira yang lebih banyak maunya itu siapa? Kita. Nah, maka dari itu, kalau udah tahu nih ya kita banyak maunya, kemudian dengan keadaan orang tua, maka harus kita tanamkan dalam diri ini, jangan sampai terlalu menuntut kepada kedua orang tua. Minimal kita doakan, minimal kita ya di sepertiga malam, di sepertiga malamnya kita tahajud, kita selipkan doa untuk mereka. Kalau enggak malamnya, paling enggak sholat fardunya. Kalau enggak sholat fardunya, paling enggak ketika belajarnya. Tuh. Ini untuk yang kelas 1. Tangan sama orang tua itu boleh, tapi jangan juga terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang terlalu berlebihan itu tidak baik. Terlalu angen, akhirnya menyebabkan nanti sini sakit, terus orang tua juga tidak enak nanti di rumah perasaannya. Mungkin ya nelpon sambil nangis nanti. Terus apa namanya, ibu bapak juga mewek orangnya, maaf suka sedih gitu. Ternyata bukannya malah tambah bahagia, nanti membuat orang tua makin cemas di rumah. Ingat adik-adik, kuncinya supaya kita tetap betah. Kalau mau betah di sini, satu, komunikasinya dijaga. Sesama teman tidak boleh panggil yang tidak boleh panggil dengan nama yang buruk. Kemarin ya, tidak usah sebut nama. Kemarin siapa itu? Tiba-tiba bener. Ya. Maaf, yang merasanya maaf betul. Karena kemarin
Iya. Bukan Haikal tapi ya. Ada kemarin nih dipanggil temannya tapi bukan nama aslinya tapi nih bodinya apa nak fisiknya yang dilihat akhirnya itu yang disebut. Nih kita nih tiap-tiap orang ini punya nama yang bagus. Nama adalah doa itu ya. Oh, kemudian yang terakhir Jumat besok, Jumat yang barokah, hari yang mulia. Maka daripada itu kemuliaannya mari kita jaga bersama. Dengan apa? Besok nih ya. Kalau sekolah formal, kalau kemarin ospop, saya lihat adik-adik semua itu rata-rata duhanya dapat jamaah. Tapi kalau udah sekolah jarang. Saya lihat betul. Paling ya hanya beberapa orang. Nah maka dari itu besok pagi seperti biasa. Kalau kakak ISPP ada sibuk, besok jadi imam ya. Atau mungkin nantilah saya atau ada asra nanti. Setidaknya dalam satu pekan itu kita duha. Nih, kalau mau sukses nih ya, ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Satu, sepertiga malam. Tahu ya? Tahajudnya. Berapa rakaat? Paling kurang dua, semaksimal mungkin 4. Kemudian yang kedua fardunya. Nah baru yang ketiga ini duhanya. Insya Allah kedepannya kita ya akan dipermudah sama Allah. Oke, itu ya. Kalau tahajudnya dapat, fardunya tetap dijaga, duhanya juga diistiqomahkan. Insya Allah nih semua keinginan yang kita hajatkan di dunia dan akhirat insya Allah akan diijabah oleh Allah. Yang kelas 1 dengar ya. Yang kelas 2 tambahan sedikit satu lagi. Yang kelas 1 nih yang tadi ya, tolong jangan terlalu banyak burung. Ada beberapa di antara kelas 1 nih ya yang saya lihat tuh burung aja kerjanya. Nih maaf ya mungkin jelek kedengarannya. Kalau saya buat diri saya itu jadi orang gila. Gila dalam arti kalau ngomong itu ya udah ngomong sama teman yang bisa diajak untuk menghilangkan kegundahan itu. Nanti cerita tapi harus tetap jaga lisan ini. Jangan sampai nanti menyinggung perasaan. Supaya sini bisa betah. Tidak terlalu mikirin rumah, tidak terlalu mikirin orang tua. Mikir tetap harus tapi juga diseimbangkan. Apakah hanya mikir saja kemudian belajar? Tidak. Cocok kira-kira? Nah ya, untuk jadwal piketnya yang saya tulis tadi pagi itu mudah-mudahan ada yang nulis 1 orang, ada yang 7B, saya lupa foto, yang 7-nya juga demikian, supaya nanti saya buatkan jadwal ulang. Pesan untuk yang kelas 2 juga, kalau piket, kalau seandainya ada 3 orang atau 4 orang dalam 1 hari, apakah yang piket itu 1 orang aja nih? Nah, yang piket harus jumlahnya di hari itu sesuai dengan kalau 4 maka 4-4-nya piket. Tidak ada yang makan duluan, tidak ada yang mandi duluan, semuanya kerjasama. Karena apa? Ingat, suksesnya di dalam sebuah organisasi itu apa? Kompak. Kalau udah kompak, insya Allah dari jadwal piketnya ke yang lain nanti insya Allah berhasil kita ya. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kalimat yang menyinggung, yang mungkin menyakiti perasaan, saya mohon maaf karena jangan sampai nanti hubungan ini membuat kita di hari yang akan datang dihisab sama Allah menjadi urusan yang jauh lebih panjang lagi. Adik-adik yang ISPPH ada tambahan? Oh ya, untuk nih ya, untuk masalah untuk berunding atau mungkin lebih tepatnya rapat, saya minta yang dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, koordinator keamanan, keseluruhan, ya kayaknya semuanya ya. Koordinatornya aja biar tidak terlalu berdesakan karena nanti kita rapatnya itu di ruang ISPPH. Ya.
Jangan canggung, jangan kaku ketika Sina ngelihat senior Sina nanti ya terbuka deh. Mereka juga akan mendengarkan dengan baik. Dan ada yang nanti kalau ngomong kemudian dibongkam. Kalau ada yang dibongkam nanti saya bongkam balik dia. Ya, itu saja adik-adik. Terima kasih atas waktunya. Silakan ISPP saya serahkan tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, itu hanya dosa panjang-panjang. Ada deh. Yang pilih pidato. Mungkin besok pagi disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.